Pernah nggak sih kalian ngerasa sedih karena dituduh melakukan sesuatu padahal kalian tidak melakukannya? Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang seru dari sebuah hutan yang damai. Di hutan itu, hiduplah seekor rubah kecil yang bernama Ruru. Ruru dikenal sebagai rubah yang baik, sopan, dan selalu berkata jujur. Namun, suatu hari terjadi masalah besar di hutan. Madu milik raja hutan tiba-tiba hilang. Tanpa bukti, Ruru malah dituduh sebagai pelakunya. Apakah Ruru bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama cerita berjudul Rubah yang Jujur. Di sebuah hutan yang rindang dan tenang, hiduplah seekor rubah kecil yang bernama Ruru. Ruru adalah rubah yang terkenal sopan, ramah, dan sangat jujur. Ia tinggal di sebuah gua kecil di bawah pohon beringin yang sangat besar. Setiap pagi, ia berkeliling hutan untuk bermain bersama teman-temannya, Momo si monyet dan Lala si burung kecil. Ruru memiliki kebiasaan yang berbeda dari hewan lainnya. Ia tidak pernah berkata bohong. Ketika teman-temannya kadang menutupi kesalahan, Ruru selalu berani mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, banyak hewan yang menganggap Ruru aneh. Tetapi, Ruru tetap yakin bahwa kejujuran selalu membawa kebaikan. Pada suatu pagi yang cerah, Ruru berjalan-jalan di hutan bersama teman-temannya. Mereka melihat lebah-lebah terbang dengan rajin di antara bunga-bunga yang bermekaran. "Lihat, mereka sibuk sekali," kata Momo kagum. Lala menjelaskan dengan lembut. "Mereka sedang mengumpulkan nektar untuk membuat madu." Ruru pun tersenyum. "Sungguh luar biasa, mereka bekerja sama dengan rapi." Beberapa hari kemudian, hutan tiba-tiba menjadi ramai. Raja lebah keluar dari sarangnya dengan wajah marahnya. "Maduku hilang!" serunya dengan suara yang sangat lantang. Seluruh hewan di hutan terkejut. Mereka saling berpandangan penuh tanya. "Siapa yang berani mencuri madu Raja Lebah?" bisik Momo cemas. Tiba-tiba, Momo menunjuk Ruru. "Ruru suka makan manis. Mungkin dia yang mengambil madu itu," katanya. Semua hewan menatap Ruru dengan ragu. Namun, Lala berkata pelan, "Tapi Ruru selalu berkata jujur." Ruru menatap teman-temannya dan menjawab dengan sopan, "Teman-teman, aku tidak mengambil madu itu. Aku jujur." Ketika mereka menyusuri tepi hutan, Ruru melihat sesuatu di tanah. "Lihat, ada jejak madu di sini," serunya. Mereka pun mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Jejak madu itu mengarah di balik pohon besar. Di sana, mereka menemukan musang yang sedang menjilati sisa madu dari tangannya. "Musang, kamu yang mengambil madu Raja Lebah, bukan?" tanya Ruru dengan lembut. Musang terkejut dan menunduk malu. "Maafkan aku," katanya lirih. "Aku sangat lapar dan tidak tahu harus bagaimana." Ruru mendekat dan berkata dengan sabar, "Musang, kalau kamu lapar, mintalah dengan jujur. Raja Lebah pasti mau berbagi." Lala menjawab, "Iya, kejujuran selalu lebih baik daripada mencuri." Tak lama kemudian, Raja Lebah datang bersama rombongan lebah lainnya. Musang mengakui perbuatannya di depan semua hewan. Raja Lebah berkata dengan bijak, "Aku memaafkanmu, Musang, tetapi jangan ulangi lagi." Momo merasa bersalah dan berkata, "Maafkan aku, Ruru, aku telah menuduhmu tanpa bukti." Ruru tersenyum. "Tidak apa-apa, Momo. Yang penting kita semua belajar dengan jujur." Sebagai tanda terima kasih, Raja Lebah mengajak semua hewan melihat sarang madu. Ia menjelaskan bagaimana lebah mengumpulkan nektar dan bekerja sama tanpa bertengkar.
Setiap lebah memiliki tugasnya sendiri-sendiri, kata Raja Lebah. Roro dan teman-teman mendengarkan dengan kagum. Hebat sekali, lebah-lebah itu saling membantu, ujar Lala. Dalam perjalanan pulang, Roro berkata dengan senang, hari ini kita belajar banyak. Kejujuran membuat hati kita tenang. Lala terbang di atas mereka dan menambahkan, dan kerjasama membuat kita kuat seperti lebah. Momo mengangguk sambil tersenyum. Aku setuju. Mulai sekarang, aku akan berpikir sebelum menuduh. Sore hari, mereka duduk di bawah pohon besar sambil menikmati buah-buahan. Roro berkata dengan pelan, rasanya damai sekali ketika kita saling percaya. Lala menjawab, dan hidup terasa lebih manis dengan kejujuran. Mereka semua tertawa bersama-sama dan menikmati hari yang indah di hutan mereka. Wah, seru sekali ya ceritanya. Dari kisah Roro, kita belajar bahwa kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi kejujuran selalu membawa kebaikan. Roro tidak marah, tidak membalas tuduhan. Ia memilih tetap tenang dan berkata jujur. Karena itulah, akhirnya semua hewan percaya kepadanya. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menuduh orang lain, berani mengakui kesalahan, dan selalu bekerja sama. Yuk, sekarang kita biasakan berkata jujur di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Dengan kejujuran, hidup kita terasa lebih damai dan bahagia. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Dadah!